Malaikat juga akan mati, karena malaikat adalah jasad yang juga mempunyai ruh. Maka matinya malaikat dengan keluarnya ruh dari tubuh malaikat. Jin, iblis juga akan mati, matinya jin dan iblis dengan keluarnya ruh dari tubuh jin dan iblis. Walaupun jin dengan ruh itu sama-sama jasad yang rohani, nurani, tidak berbentuk yang kasat mata. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Manusia bisa menciptakan makhluk, tetapi untuk hidup itu kewenangan Allah Ta'ala. Jangankan ilmuwan yang sekarang, Nabi Isa dulu bukan ilmuwan. Dia hanya menciptakan burung dari tanah. Mungkin seperti kita main boneka sekarang, dibuat dari tanah, patung begitulah. Tapi hidupnya itu ditiup oleh Allah Ta'ala ruh ke dalamnya. Wa khalaqtu min tinin, aku buat dari tanah, kahai'atit tayri, bentuknya seperti bentuk burung. Kemudian ditiupkan ruh oleh Allah. Dulu jauh sebelumnya ada Nabi Saleh. Beliau punya keterampilan seni ukir. Batu besar dipahat oleh beliau berbentuk unta. Ada banyak orang yang sanggup mengukir dalam bentuk yang sama. Maka standar ukiran dan lukisan tertinggi itu seolah-olah hidup. Maka kalau ada orang melukis gambar bunga sampai kupu-kupu tertipu, dia pikir bunga benaran, seolah-olah hidup. Tapi pada kasus Nabi Saleh bukan seolah-olah hidup, memang hidup. Untanya itu langsung hidup. Bukti hidup bisa keluar susu dari dalamnya. Itu bukan keterampilan, itu mukjizat. Keterampilan beliau hanya mengukir berbentuk demikian. Allah Ta'ala yang meniupkan ruh. Maka itulah mukjizat. Maka manusia tidak mampu untuk menciptakan ruh ataupun yang menyerupai ruh. Baterai dan energi ion-ion itu baru sekedar bentuk yang lain, tidak jauh sekali keserupaannya dari ruh. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu ruh itu kekal ataukah dia bisa mati? Diskusi itu diuraikan dengan panjang sekali oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Ar-Ruh. Kesimpulannya, beliau menyatakan bahwa yang disebut mati itu adalah keluarnya ruh dari tubuh. Maka yang mati itu ruh yang ada di dalam tubuh. Begitu ruh keluar tinggal jasad disebut mati. Bila sebentar prosesnya disebut tidur, lama sedikit prosesnya disebut koma. Kalau terlalu lama disebut titik. Makanya koma itu berhenti sebentar, titik itu berhenti selama-lamanya. Ketika sudah keluar ruh, itulah kematiannya. Maka beliau ambil kesimpulan bahwa ruh itu sudah mati sejak dia berpisah dari tubuh. Maka tidak ada kematian yang kedua, hanya sekali mati. Kalau itu yang kita pahami dari makna mati. Tapi kalau yang dimaknai dengan mati itu musnahnya ruh, maka ruh tidak akan musnah-musnah. Malaikat juga akan mati, karena malaikat adalah jasad yang juga mempunyai ruh. Maka matinya malaikat dengan keluarnya ruh dari tubuh malaikat. Jin, iblis juga akan mati, matinya jin dan iblis dengan keluarnya ruh dari tubuh jin dan iblis. Walaupun jin dengan ruh itu sama-sama jasad yang rohani, nurani, tidak berbentuk yang kasat mata. Tapi ternyata setidak kasat matanya iblis, masih ada yang lebih tidak kasat mata. Iblis pun tidak bisa melihat ruhnya. Malaikat itu tidak kasat mata, tapi ruh malaikat sendiri tidak bisa disaksikan oleh malaikat. Hanya kepada malaikat Israel diberikan kewenangan untuk berinteraksi dengan ruh, dicabut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut yang telah diwakilkan kepada masing-masing kalian. Maka untuk memahami mati, pahami dulu arti kata mati. Apa itu mati? Berpisahnya ruh dari jasad secara permanen. Kalau sudah berpisah, sudah mati. Pertanyaan, ruh bisa mati atau tidak? Kalau untuk mati harus masuk dalam jasad yang lain lagi. Maka untuk mati yang kedua kali harus dicabut ruh dari ruh, dan itu menjadi sesuatu yang mustahil. Itu menjadi daur ataupun at-tasalsul, wa huwa muhalun
terjadi proses daur, berputar-putar di situ saja, wattasalsul, dan terus berlanjut terus, itu adalah sesuatu yang mustahil di dalam ilmu logika. Sama seperti pertanyaan, kalau Allah menciptakan kita, lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan akan terus menerus, dan itu mustahil ada Allah yang menciptakan Allah ya, ataupun Allah menciptakan dirinya kemudian diciptakan yang lain lagi. Itu juga berputar ataupun terus menerus, tidak akan selesai, dan itu mustahil. Maka dijawab oleh beliau bahwa yang namanya mati adalah berpisahnya satu roh dari jasad yang dia huni. Demikian, terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.